Oh, he's fast, so yeah, he's a very good player. And Hakan, I met him for the first time in the under 20s in Turkey in training camp. I think he's better now. I think his playstyle is Kali better ini saya akan than kembali before. lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ke timnas U23 dan satu pemain yang memang saat ini akan saya bahas karena menurut saya pemain ini menjadi bagian penting bagi keberhasilan timnas Indonesia di U23 ya, terkhusus menghantarkan timnas untuk lolos di putaran final Piala Asia U23. Dan ya tentu saja kita melihat bagaimana dua penampilan ciamik dua pertandingan, dan itu semua dia ini menurut saya dia itu menjadi man of the match ya, karena memang dari segi mentalitas kemudian kualitas itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memiliki kredibilitas dan juga pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner? Di sini saya akan membongkar teman-teman mengapa sebenarnya Ivar Jenner ini untuk kedepannya untuk bersama timnas Indonesia itu sangat bagus, karena saya di sini melihat ada beberapa fakta dan juga data mengapa Sintayong ini memang sangat detail untuk mengincar para pemain grade A yang di situ akan memiliki potensi dan juga peluang bagus untuk membela merah putih. Oke, jangan lupa bagi teman-teman semua untuk mendukung channel ini, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sosok Ivar Jenner ya mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing. Nah, mungkin di dua laga ini menurut saya ya ini pembukaan bagi dirinya, debut bersama U23 di level junior, karena dirinya pun kita ketahui bersama timnas senior pun juga penampilannya juga ciamik, ditambah di level kelompok umur yang memang rata-rata umurnya setara dengan dirinya, itu ternyata dia memiliki keunggulan dan kualitas yang sangat luar biasa. Di sini saya bukan memuji berlebihan ya, dalam arti saya terlalu menyanjung tinggi pemain itu, tidak sama sekali, tetapi saya melihat memang fakta dari sosok Ivar Jenner bersama FC Utrecht ya itu sangat luar biasa. Dari kecil ya, saya melihat dari track record dan juga data transfernya, dari kecil dia dari FC Eindhoven Academy, kemudian pindah ke FC Dordrecht ya, kemudian dia baru di tahun 2016 pindah ke Ajax ya, bahkan ya saya melihat ya wajar saja jika dirinya saat ini sangat lengket sekali dengan bola, karena memang dari kecil pun ketika dia masih umur 3 tahun dia sudah masuk akademi teman-teman. Bayangkan jika itu kita ya walaupun ini memang budaya sepak bola ya, dan juga budaya pemain-pemain Eropa yang memang dia sudah dikenalkan dari kecil sepak bola, sehingga pendidikan-pendidikan yang lain itu bukan menjadi fokus utama, dan kita bisa merasakan saat ini bagaimana lengketnya Ivar Jenner ini mirip sekali dengan sosok Toni Kroos, bagaimana dirinya memiliki mental yang sangat baik. Ini memang sangat terbukti saat menghadapi Turkmenistan di laga terakhir. Nah, mungkin saya melihatnya teman-teman, kalau saya berbicara mengenai sisi bagaimana nilai ya ketika pertandingan melawan Turkmenistan, kemudian sisi man of the match-nya mungkin sudah banyak juga yang membahas, tetapi di sini saya melihat ini loh teman-teman yang menjadi jawaban mengapa di sini sosok Ivar Jenner itu dikontrak jangka panjang oleh FC Utrecht. Ya, walaupun saya melihat kontraknya itu sebenarnya akan habis pada Januari 2024, tetapi dengan kontrak panjang hingga 2026 dan itu masih ada opsi perpanjangan, ini bisa menjadi jawaban mengapa sebenarnya Ivar Jenner ini diperpanjang. Dan kita ketahui juga di FC Utrecht pun saat ini dia bermain untuk Young FC Utrecht di Eredivisie 2 Liga Belanda, dan sesekali pun ya dia pun juga masuk ke tim utama. Nah, inilah yang membuat ya setiap klub itu pasti ada direktur teknik, dan termasuk FC Utrecht. Nah, ini pun yang membuat sebenarnya alasan kuat dari Utrecht untuk selalu memainkan sosok Ivar Jenner di kelompok umur kemudian diorbitkan ke timnas senior, karena Ivar Jenner ini memiliki potensi. Mengapa dia selalu diorbitkan ke tim senior? Karena memang dirinya memiliki potensi. Nah, itulah mengapa dia selalu diperpanjang oleh FC Utrecht. Ya, kalaupun dia bukan pemain bagus ya dalam tanda kutip ya, mohon maaf saja, saya yakin FC Utrecht tidak akan memperpanjang. Buat apa dia memperpanjang pemain muda
kemudian juga sudah tidak memiliki paspor Belanda, dan otomatis ya secara nilai transfer pun juga akan lebih mahal. Lebih baik Utrecht mencari pemain-pemain yang memiliki paspor Belanda dan juga memiliki bakat untuk dikembangkan di U23. Nah, artinya Utrecht ini mampu dan juga Utrecht ini mau untuk memperpanjang dari sosok Ivar Jenner. Ini memang ada kemungkinan besar ya bahwa pemain ini memiliki potensi alami yang memang ia bawa dari kecil, dan itu pun sudah terbukti teman-teman. Oke, untuk saat ini 2023 ya dirinya memang dipanggil ke tim senior dan kemudian dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Itu tidak masalah, itu bagian dari proses. Tetapi kita belum tahu di tahun 2024, 2025, 2026. Ya, saya yakin sekali pasti 3 tahun ini saya yakin sosok Ivar Jenner ini akan memiliki kesempatan debut di tim utama FC Utrecht. Di saat ini usianya juga sangat relatif muda, 19 tahun. Ya, artinya tidak ada halangan lagi bagi sosok Ivar Jenner untuk berkembang terus di Eropa ya. Apalagi kita ketahui Liga Belanda ini juga masuk top 5 ya, liga terbaik Eropa juga. Jadi artinya tidak ada halangan di sini. Dan mengapa di sini saya melihat, saya respect dengan Coach Shane ya, karena keputusan dia ketika mengambil pemain naturalisasi atau pemain keturunan itu tepat sekali ya. Pondasi itu sudah dia bangun selama 4 tahun, dan di sini saya melihat bahwa sosok Ivar Jenner ini sangat tepat sekali untuk membela timnas Indonesia. Mengapa demikian? Lagi-lagi karena saya melihat bahwa sosok Mark Klok ini belum ada ya pemain yang memang setara dengan sosok Mark Klok, dan sekarang sudah muncul sosok Ivar Jenner. Artinya di timnas senior pun Sintayong juga tidak bingung nantinya jika Mark Klok keluar ya, karena selama ini saya melihat di timnas senior yang menjadi pemain yang selalu membagi bola di lini tengah, menjadi pemain kunci di lini tengah itu hanya Mark Klok. Sisanya ya ada sosok Rahmat Irianto, kemudian Ricky Kambuaya, tetapi terkadang performa mereka itu naik turun dan juga ada beberapa halangan seperti cedera. Nah, ini menjadi kekuatan yang sangat bagus, dan ya inilah mengapa teman-teman kita sangat bersyukur punya pelatih yang jeli, pelatih yang bisa membaca peluang ke depan. Dan juga di sini harapannya PSSI juga mendukung bagaimana kinerja dari pelatih timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Ivar Jenner ini? Apakah kalian sudah puas dengan penampilannya? Dan kira-kira bagaimana menurut kalian mengenai karir kedepannya? Apakah kalian yakin sosok Ivar Jenner ini akan menjadi pemain bintang Indonesia yang masih bermain di Eropa dan akan memiliki kontribusi penuh untuk kedepannya untuk Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.